untuk ini saya berterima kasih sekali kepada Forum Mahasiswa Bidik Misi ya, atau sekarang yang disebut KIPK Kuliah UPN Veteran Jawa Timur, beserta kakak-kakak kelasnya termasuk Mas Rizal ya yang nanti sebagai pembicara dan juga narasumber lainnya serta para panitia dan juga adik-adik dari Bidik Misi yang mengikuti webinar pagi ini. Jadi UPN Veteran Jawa Timur sejak tahun 2020 sesuai dengan kebijakan kementerian kita, Mas Nadiem telah meluncurkan program yang namanya MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memang memberikan kesempatan para mahasiswa untuk mengenal dunia kerja dan mempunyai pengalaman-pengalaman empiris di luar kampusnya. Sehingga diberi kesempatan selama 2 semester dengan maksimal 40 SKS untuk yang belajar di luar UPN. Sedangkan di dalam tapi di luar prodinya ini sebanyak 20 SKS. Nah, harapan kita semuanya ya, UPN Veteran Jawa Timur tentunya kesempatan ini digunakan semaksimal mungkin oleh para mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, terutama ini adik-adik yang dari Bidik Misi atau KIPK Kuliah. Nah, tahun ini, tahun 2021, UPN juga secara aktif merespon berbagai program MBKM yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Dikti ya sekarang ya. Sehingga tahun 2021 UPN dengan statusnya sebagai BLU ini ditarget 30% mahasiswanya ini bisa studi atau mengambil program-program MBKM di luar UPN sebanyak minimal 20 SKS. Dan untuk yang semester genap ini, mahasiswa-mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari 7 fakultas dan 28 prodi itu ada sebanyak 780 mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM dengan berbagai platform ya, mulai kampus mengajar, kemudian pertukaran mahasiswa merdeka antar pulau dan juga baik itu yang nanti dibiayai oleh Kemendikbud maupun yang secara mandiri konsorsium 43 PTN. Jadi ini yang dilangsung di semester genap maupun program-program yang di-create secara mandiri oleh UPN dengan mitra-mitranya sehingga ini menjadi peluang untuk kita semuanya. Nah, dari 780 ini memang masih hanya berbagai kegiatan MBKM saja, jadi belum merata ke 8 kegiatan MBKM. Nah, seiring dengan itu kementerian juga secara progresif menawarkan ribuan kesempatan untuk bisa adik-adik mengikuti misalnya di kampus mengajar, kemudian magang dan studi independen bersertifikat. Juga nanti ada pertukaran mahasiswa merdeka ya, atau yang dulu Permata Sakti. Tahun lalu UPN ada 72 mahasiswa yang ikut Permata Sakti yang didanai oleh Dirjen Belmawa. Nah, Bukenda harapkan tahun ini supaya bisa lebih meningkat lagi lah jumlahnya, terutama yang dari mahasiswa-mahasiswa atau adik-adik yang dari Bidik Misi. Sehingga dalam waktu yang dekat sesuai dengan yang akan disosialisasikan juga pagi ini ada 3 program yang Juni ini sudah ditutup ya. Namun juga Juli banyak kesempatan-kesempatan seperti kampus mengajar angkatan 2. Ini 30 Juni sudah ditutup, sedangkan yang pertukaran mahasiswa merdeka hari ini ya sampai nanti malam sebelum jam 12 malam. Jadi setelah sosialisasi ini barangkali sudah merencanakan untuk dirampungkan uploadnya supaya bisa mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini di semester Gasal 2021-2022.
2. Yang masih kesempatannya sampai tanggal 15 Juli, ini magang dan studi independen bersertifikat. Jadi saya harapkan dengan pertemuan hari ini nanti banyak adik-adik yang dari bidik misi ini meraih peluang-peluang yang ditawarkan. Dan UPN juga sudah punya program secara sistematik untuk tim MPKM ini. Ada tim sendiri yang ditangani di tingkat universitas dan juga di tingkat nanti unit fakultas atau prodi. Sehingga tahun ini kami membuka juga relawan-relawan penggerak MPKM ya, yang itu direkrut dari mahasiswa. Jadi kami mohon nanti adik-adik yang mengikuti webinar ini dan juga panitia atau pengurus forum mahasiswa bidik misi UPN Veteran Jawa Timur, itu bisa nanti mendaftar sebagai relawan penggerak MPKM yang ada di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, supaya ini pengalaman-pengalaman kakak kelas yang sudah mengikuti kegiatan MPKM ini bisa ditularkan ke adik-adik kelasnya secara bergulir dan tersistem dan berkelanjutan. Dan juga ini adalah penting bagi yang sudah mengikuti dan merampungkan studinya di UPN Veteran Jawa Timur, karena ini sangat berharga di dalam meningkatkan kompetensi dan memperluas kompetensi di masing-masing studi bidangnya di program studinya, sehingga betul-betul mengenal dunia luar bekerja dan membuka serta menjalin networking. Jadi kalau kita itu baru setelah lulus itu baru mencari atau membuka cakrawala kita di dunia kerja, itu sebetulnya sudah terlambat. Jadi sejak kita masuk ke UPN sampai kita lulus nanti 8 semester untuk yang adik-adik bidik misi ini atau 4 tahun, maka sudah mulai berproses menjalin mitra-mitra atau menjalin dengan dunia usaha dan industri, maupun dengan nanti yang sesuai cita-citanya setelah lulus itu mau kemana. Apakah mau bergabung dengan instansi atau dunia usaha dan industri, ataukah membuka lapangan kerja sendiri, karena sekarang kewirausahaan juga kita buka kesempatan mulai dari mata kuliah sampai kita dampingi untuk bisa membuat bisnis plan dan membuka usaha dengan dimodali dari UPT kewirausahaan. Setelah itu untuk membuka startup ini adik-adik dibuka kesempatannya di inkubator bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Jadi kalau yang tidak ingin bergabung dengan DUDI atau dengan instansi pemerintah, ya bisa membuka lapangan kerja sendiri, membuka perusahaan sendiri, atau ingin lebih memperdalam kompetensinya dengan studi lanjut ke S2 atau ke S3. Nah, program-program studi magister di UPN Veteran Jawa Timur juga menawarkan beasiswa-beasiswa yang lulusan UPN Veteran Jawa Timur yang terbaik nilainya atau akademiknya pada saat merampungkan studinya di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi itu berbagai program yang ada di UPN Veteran Jawa Timur, dan harapan kita untuk bisa bekerja sama dengan adik-adik dari Forum Mahasiswa Bidik Misi KIPK Kuliah supaya menggerakkan adik-adiknya atau rekan-rekannya untuk bisa secara maksimal meraih peluang tersebut. Saya kira itu yang bisa Bu Kenda sampaikan. Jadi tolong jangan malu-malu atau ragu-ragu untuk selalu menghubungi Bu Kenda jika ada hal-hal yang memang perlu bantuan, motivasi ataupun apapun yang diperlukan oleh Forum Mahasiswa Bidik Misi ini. Nah, itu atas undangannya dan juga terselenggaranya sosialisasi MPKM Bu Kenda secara pribadi dan mungkin juga atas nama lembaga sangat berterima kasih atas inisiatif ini dan bersama-sama telah mensosialisasikan program-program MPKM.
Saya kira itu dari Bu Kenda. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidik Misi KIPK Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur, kepada Rizal Fatoni, dipersilahkan. Saya izin dulu ya untuk live ya. Selamat berwebinar. Terima kasih Mas Rizal atas undangannya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Andes Insinyur Bu Kenda MSc, yang terhormat selaku narasumber Saudara Dimas Surya Atmaroh dari tim Litbang Pokja Kampus Merdeka, yang terhormat Saudara Rizal Maula dari tim Helpdesk Kampus Merdeka, dan juga teman-teman dari pengurus UPN dan juga luar UPN yang berbahagia. Syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita hikmat, hidayah, inayahnya, sehingga kita bisa berada di sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benerang, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak komponen yang sudah mau menyukseskan acara sosialisasi pada pagi hari ini, terutama kepada Wakil Rektor 1 yang sudah hadir tadi, dan juga para narasumber yang sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan mensosialisasikan tentang Merdeka Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, dan juga teman-teman yang dari pengurus yang sudah mau mensukseskan acara pada hari ini. Untuk kegiatan pagi ini adalah tentang mensosialisasikan program kerja dari Kementerian Kemendikbud berupa mengajar batch kedua serta magang instansi bersertifikat serta pertukaran dari mahasiswa Merdeka. Untuk alhamdulillah pada kesempatan kali ini para partisipan sangat partisipatif sekali. Dari sekian hari yang sudah kita tentukan, ada sekitar 360 lebih dari peserta. Mungkin untuk pada jam ini belum terpenuhi kuotanya, kita tunggu bersama sambil melakukan acara tersebut. Semoga dengan acara ini kita sebagai mahasiswa bisa mensukseskan apa yang sudah direncanakan dari program Kemendikbud. Kedepannya kita bisa meraih prestasi-prestasi melalui program-program seperti ini, dan juga meningkatkan dari capaian lulusan yang akan kita selesaikan di masing-masing jurusan dan juga di masing-masing kampus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti jangan sungkan-sungkan dari teman-teman jika ingin ada yang ditanyakan, silakan bertanya melalui kolom chat atau juga dari open voice. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sebelum memasuki acara, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, semoga acaranya lancar sampai dari awal sampai akhir. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, selanjutnya memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Sofiatul Badriah selaku moderator. Kepada Sofiatul Badriah dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Janita selaku MC kita pada pagi hari ini
yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofia Tulbadriah dari Forum Mahasiswa Bidik Misi KIPK Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Saya kira semuanya sudah siap ya untuk mengikuti sosialisasi kita kali ini yang bertema Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan 3 materi, yaitu yang pertama, Kampus Mengajar Angkatan 2, Magang dan Studi Independen Bersertifikat, serta Pertukaran Mahasiswa Merdeka, yang akan dibawakan oleh pemateri-pemateri kita yang sangat hebat dan luar biasa pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Dimas Surya Al-Faruq. Beliau ini merupakan salah satu anggota dari tim Litbang Pokja Kampus Merdeka, dan materi yang akan disampaikan yaitu mengenai magang dan studi independen bersertifikat. Namun sebelum memasuki penyampaian materi, mohon izin saya menyampaikan bahwa waktu untuk pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau sesi diskusi yang berlangsung selama 15 menit, dan kami membuka pertanyaan untuk 4 orang penanya saja. Sehingga untuk para peserta dapat menyiapkan pertanyaannya. Baik, langsung saja kepada Bapak Dimas Surya Al-Faruq, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada Mas Rizal Maula yang telah mengundang saya untuk acara sosialisasi hari ini. Dan saya berterima kasih pada Mas Rizal Fatoni sebagai ketua dari formasi. Dan saya juga berterima kasih pada rekan-rekan semua yang telah datang pada sosialisasi pada hari ini. Sesuai pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya pertama-tama untuk memperkenalkan diri saya dulu ya. Saya izin share screen. Nama saya Dimas Surya Al-Faruq. Pendidikan saya S1 saya berasal dari kimia ya di Universitas Pajajaran. Kemudian saya alhamdulillah berkesempatan untuk belajar di Jerman, mengambil material science dan engineering. Dan saya selama 15 tahun tinggal di Jerman. Bekerja di berbagai macam perusahaan, seperti di Swiss, sempat juga di Porsche, dan juga setelah 15 tahun saya dipanggil pulang oleh teman-teman saya untuk membantu di kampus mengajar. Jadi jabatan saya sekarang di kampus mengajar ini sebagai tim penelitian dan pengembangan proyek kampus mengajar. Spesifiknya itu saya berfungsi sebagai membantu mendesain program dan juga mengimplementasi dari dua subpokja, yaitu kampus mengajar dan juga Merdeka Belajar kampus magang dan studi independen bersertifikat. Demikian, teman-teman boleh dengan senang hati kalau misalnya ada yang punya akun LinkedIn bisa di add saya, nggak apa-apa juga. Nanti saya dengan senang hati akan mengaccept. Demikian gitu sedikit. Kemudian saya mau share screen lagi. Hari ini sebenarnya materinya saya ingin memperkenalkan tentang festival tentang presentasi yang Mas Menteri kemarin mengenai kampus Merdeka ya. Jadi mari kita mulai sama-sama. Mohon izin saya akan memberikan sebuah gambaran umum dulu mengenai apa itu kampus Merdeka, kemudian nanti mengenai program-programnya, dan nanti kita akan menggali lebih dalam setiap program dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Mohon izin ya, saya share screen lagi. Oke. Apakah ini kelihatan sekarang? Sudah. Oke, baik. Jadi ini dari Festival Kampus Merdeka, kita mulai ya. Jadi dari sini, jadi kita lihat bahwa sekarang kita hidup di abad 21, di mana perubahan teknologi, iklim, demografi, dan budaya terjadi sangat cepat, sehingga semakin masif di kehidupan kita ya. Jadi tantangan kita hadapi di dunia kerja ini sangat berbeda dengan tantangan yang saya hadapi dulu ketika saya lulus. Dan sekarang ini semua serba digital dan semua serba online, dan apalagi di zaman pandemi, itu banyak terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan gitu. Jadi tantangan kerjanya itu juga akan lebih besar lagi gitu di depannya. Jadi sehingga kebutuhan SDM di Indonesia itu sangat dibutuhkan ya, tidak yang SDM yang unggul, tidak hanya SDM yang hanya yang biasa-biasa saja gitu. Jadi untuk dapat bersaing di tingkat dunia, maka SDM Indonesia itu harus memiliki kompetensi di berbagai bidang ilmu. Jadi karena itu perguruan tinggi harus berlari lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan SDM masa depan. Jadi ibaratnya kami kalau di Pokja itu kami terbiasa bekerja seperti sprint dalam sebuah maraton gitu.
Atau istilah satu guru saya juga berkata, ibarat berlari sambil mengikat tali sepatu dan memakai kaos kaki. Jadi, oleh karena itu, kita hadirkan di sini sebuah solusi dari Mas Menteri, yaitu Kampus Merdeka, memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Jadi bagaimana? Kalau misalnya standarnya adalah jumlah semester untuk lulus adalah 4 tahun, standarnya 4 tahun, maka jumlah semester di prodi dan prodi itu 2 tahun, dan hak mahasiswa itu ada memiliki hak sebanyak 3 semester di luar belajar di luar prodi. Jadi luar prodi itu 1 semester bisa di universitas yang sama, tapi berbeda prodi, dan 2 semester maksimal bisa belajar di luar universitasnya gitu. Jadi beasiswanya diberikan pada beasiswa D1, D2, dan D3 secara proporsional dalam kurikulumnya gitu. Jadi mahasiswa boleh menjalankan 8 jenis kegiatan belajar di luar kampus. Jadi ada magang, ada proyek kemanusiaan, ada pertukaran pelajar, membangun desa, kegiatan wirausaha, penelitian riset, kampus mengajar, dan proyek atau studi independen. Jadi pemerintah sekarang sudah menyediakan sebanyak kesempatan bagi puluhan ribu mahasiswa untuk berkegiatan di luar kampus ya. Jadi untuk studi magang dan magang sendiri bersertifikat itu ada lebih dari 15.000 posisi untuk mahasiswa di lamar ya. Nah, ada 5.000 posisi untuk studi independen dari 160 lebih perusahaan dan organisasi kelas dunia. Dan juga bagi kampus mengajar itu ada lebih 35.000 posisi. Untuk pertukaran pelajar dalam negeri ada 20.000 posisi. Itu pertukaran pelajar internasional itu 1.000 lebih posisinya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ini sebuah kesempatan emas bagi rekan-rekan semua, adik-adik semua untuk berkegiatan di luar kampus ya. Jadi ini betul-betul saya bisa dibilang saya malah ingin kuliah lagi nih karena dulu zaman saya kuliah lulus S1 saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan gitu. Jadi saya nggak punya pengalaman magang, saya nggak punya pengalaman mengajar di kampus, saya pernah keluar negeri. Oleh karena itu saya kuliah di Jerman karena saya ingin mendapatkan pengalaman lebih lanjut gitu. Sekarang adik-adik kalau mau belajar di luar negeri tinggal ikutan program Kampus Merdeka ingin di pertukaran pelajar internasional gitu selama 1 semester. Bisa langsung bisa dapat pengalaman itu dan dibayari sama pemerintah gitu, kira-kira begitu. Jadi ada 4 program unggulan. Jadi dari 8 program yang diajukan pemerintah ada 4 program yang sudah jalan, yaitu magang dan studi independen, atau kita menyebutnya micro credentials, yang ditawarkan oleh organisasi kelas dunia, dan baik untuk akademik dan vokasi. Kemudian ada ISMA. ISMA itu Indonesian International Student Mobility Awards. Dan juga ada pertukaran mahasiswa merdeka, di mana mahasiswa itu sudah, seperti yang Ibu Sukendah tadi sudah sampaikan, mahasiswa bisa belajar di beda universitas antar pulau. Jadi mahasiswa bisa dari Papua bisa belajar ke Aceh misalnya, atau dari Aceh bisa belajar di Bali misalnya gitu. Nah, ada kegiatan dari kampus mengajar gitu, mengabdi untuk mengajar di SD dan SMP. Untuk kampus mengajar sendiri, untuk micro credential sendiri, jadi saat ini sudah dibuka pendaftarannya ya, dari tanggal 15 Juni kemarin sampai 31 Juli. Dan itu kita ada lebih dari 160 lebih perusahaan yang sudah ditawarkan ya di sini. Jadi pembelajaran itu untuk bisa terjadi di mana saja dengan siapa saja gitu. Jadi magang sertifikat ini adalah apa itu magang bersertifikat? Magang bersertifikat itu adalah sebuah mahasiswa bisa belajar atau magang di perusahaan, di organisasi selama 1 hingga 2 semester penuh, dan selama magang itu mahasiswa berhak mendapatkan uang saku atau gaji Mohon maaf nih, sepertinya sedang ada gangguan sinyal dari Bapak Dinasnya. Mohon izin, saya kelempar ya, mohon izin. Ya, sudah baik. Mohon maaf ya, internetnya kurang bagus. Oke, sekarang kelihatan lagi ya? Sudah terlihat.
terlihat. Oke, siap. Jadi apa bedanya magang yang zaman dulu sama zaman sekarang? Jadi di zaman sekarang ini di mahasiswa organisasi yang menjadi mitra dari program magang bersertifikat ini, jadi harus mengajukan proposal. Jadi proposalnya apa? Dia harus memberikan mahasiswa terus diberikan masalah nyata yang berdampak dan bekerja dalam kelompok gitu. Dan perusahaan harus memberikan pembimbing atau mentor full time sehingga dan programnya itu juga terstruktur. Jadi apa ada output ada keluaran-luaran yang harus dicapai ketika melakukan magang bagi mahasiswa gitu. Dan di akhir program itu dia akan diberikan sertifikat industri di akhir magang. Jadi dengan demikian dan juga ada kemungkinan juga apabila mahasiswa bertugas dengan baik selama magang, itu langsung direkrut biasanya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang juga contohnya tuh ada satu perusahaan dia mereka memajukan program manajemen trainee-nya ke dalam program magang ini gitu. Jadi mereka sama 1 tahun atau 2 semester mereka mengundang mahasiswa untuk melakukan manajemen trainee bersama mereka dalam sebuah magang ini. Dan kemudian dari segi universitasnya, mahasiswa berhak mendapatkan 20 sampai 40 SKS. Ini luar biasa sekali ya, karena sangat besar SKS-nya gitu. Jadi bagi orang-orang yang ingin melakukan program magang, diharapkan betul-betul serius dalam melakukan program magang. Karena sayang, ketika tidak serius dan berhenti tengah jalan, 20 SKS nanti dikali nilai D atau dikali nilai E, itu wah sangat jelek sekali jatuhnya ya, begitu ya gitu. Oke, next. Jadi ada juga namanya studi independen bersertifikat. Itu program pembelajaran di organisasi kelas dunia yang diseleksi dan diakui oleh Kemendikbud. Jadi bedanya itu adalah dengan magang itu kalau masih studi independen ini dia mengikuti program sertifikasi atau short course yang diakui pemerintah selama 1 hingga 2 semester penuh. Terus kemudian ada biaya partisipasi dan biaya hidup selama studi independen yang dibayari oleh pemerintah. Bayangkan, biaya partisipasi bisa mencapai 15 juta per bulan dan biaya hidup bisa mencapai maksimal 4 juta per bulan gitu. Dan di akhir program mahasiswa menerima sertifikat jika lulus program dan sertifikasi. Jadi program studinya itu apa? Mahasiswa itu harus mengerjakan proyek nyata gitu dan mendapatkan juga mentor dan juga mendapatkan sertifikat. Contohnya apa? Contohnya misalnya di UPN ini ada mahasiswa kedokteran tapi memiliki minat di bidang artificial intelligence gitu. Dia bisa mengikuti program studi independen yang ditawarkan oleh Non-Flux, satu mitra kami. Nah, jadi mereka bisa mendaftar di situ dan belajar selama 1 semester studi independen untuk belajar tentang artificial intelligence gitu. Jadi kemudian pada akhir program setelah 1-2 semester dia dapat sertifikat dan itu diakui gitu dan bisa dipakai untuk melamar kerja. Jadi kan sekarang banyak dunia kesehatan tuh satu tren yang tren dunia setelah masa pandemi ya. Orang banyak menciptakan apps kesehatan. Salah satu yang terkenal mungkin adalah Halodoc ya. Halodoc itu bisa dipakai itu sangat-sangat maju sekali sekarang di bidang kesehatan gitu. Oke. Saat ini telah ada 160 lebih perusahaan dan organisasi kelas dunia yang telah menciptakan 20.000 kesempatan untuk magang dan studi independen. Luar biasa sekali ya. Di sini kita bisa lihat ada Huawei, ada Microsoft, ada Traveloka, Tokopedia, BCA, BRI, Nvidia. Ya, teman-teman semua bisa lihat di sini lagi ya. Oke. Dari contohnya di Bukalapak ada 3 contoh program magang studi independen. Ada Bukalapak, ada Telkom, ada UNDP. Di Bukalapak tuh ada lebih dari 300 kesempatan. Ada 24 proyek. Kalau di Telkom ada 300 juga. Dan di UNDP ada 150 kesempatan untuk studi independen. Luar biasa sekali. Jadi yang kedua adalah ISMA. ISMA itu pendaftaran mahasiswa itu belajar di luar negeri selama 1 semester, berkolaborasi di tingkat dunia dan memiliki profil kebinekaan global gitu. Jadi mahasiswa telah belajar di 73 universitas di 31 negara dan tapi saat ini pendaftaran sudah ditutup ya, sudah tutup dan mahasiswanya sudah dipilih 1.000 mahasiswa. Jadi ini kita bisa skip, tapi untuk pelajaran aja. Lebih dari 20.000 mahasiswa mendaftar di 7 provinsi dan kami yang dikirim ada 1.000 orang sudah dikirim. Pak Pertukaran Mahasiswa Merdeka, generasi penerus Indonesia harus belajar dari satu sama lain untuk memperkuat persatuan bangsa. Jadi mahasiswanya itu mengunjungi daerah baru, mahasiswa pasti didapatkan di perguruan tinggi yang berbeda dari latar belakangnya, kemudian perguruan tinggi dan mata kuliah
terkurasi, ada dari 288 perguruan tinggi, dan tersedia 5.000 mata kuliah berkualitas. Dan ada juga kegiatan di luar kelas, yaitu kebinekaan, berbagi cerita dengan mahasiswa lain, inspirasi, dengar kisah dari tokoh-tokoh inspiratif, refleksi diri, dan kontribusi sosial. Pada tahun ini dari 2.200 mahasiswa per tahun yang telah terjadi sebelumnya, akan ditingkatkan jadi 20.000 mahasiswa di tahun 2021. Saat ini kita masih menerima pendaftaran ya, jadi masih adik-adik yang di Jawa Timur mungkin bisa belajar di Kalimantan misalnya, gitu, atau bisa belajar di Makassar, gitu, atau bisa belajar di Lampung. Gitu. Nah, itu kan luar biasa sekali, berbeda latar belakang. Dengan harapan begitu, jadi adik-adik semua bisa mendapatkan teman-teman baru dan networking baru, dan bisa mendapatkan pengalaman dan juga kultur berbeda. Jadi kalau merefleksi pada diri saya sendiri ketika saya belajar di Jerman, saya melihat semuanya berbeda. Ya, pertama saya adalah minoritas dari agama, saya di sana kebanyakan kaum Kristen. Yang kedua saya harus belajar bahasa baru, saya harus belajar kultur baru, dan tapi sebenarnya saya menemukan banyak budaya-budaya baru. Ada orang Turki, ada orang Maroko, ada orang Afrika, ada orang Jerman sendiri, ada orang Eropa Timur, segala macam. Jadi itu membuka wawasan kita. Itu bayangkan, itu kalau itu ekstrimnya ya ke luar negeri. Kalau kita ke dalam negeri saja itu udah kita ada lebih dari 300 suku bangsa ya di Indonesia sendiri ya, yang orang daerah gitu. Jadi dengan kita belajar di antar daerah kita bisa mempelajari hal yang baru. Begitu juga saya lahir dan besar di Riau di Sumatera. Ketika saya kuliah S1 saya mengambil di Unpad. Di Unpad juga saya mengalami perbedaan kultur ya, karena di sini kultur Sunda bahasa Sunda, cara orang ngomong, cara orang beradab, beretika, segala macam, semua berbeda ya. Jadi dengan demikian saya mendapatkan luasan wawasan dan kebinekaan deh, gitu dari profil gitu. Ya, jadi dengan demikian kita bisa belajar tentang hal-hal baru di berbeda daerah ya. Bayangkan Indonesia sangat kaya dengan budaya dan juga bahasa. Yang keempat adalah kampus mengajar. Kampus mengajarnya adalah kesempatan untuk mengabdi, mengajar di SD dan SMP, dan saat ini kita telah membuka kampus mengajar angkatan kedua. Jadi kita memberi kesempatan pada 35.000 mahasiswa untuk mengabdi ke SD dan SMP. Jadi saat ini pada tahun 2021, puluhan ribu mahasiswa telah mengajar di ribuan sekolah melalui kampus mengajar, tersebar di 34 provinsi, gitu ya. Jadi itu angkatan pertama. Jadi angkatan kedua nanti kita akan membidik lebih dari 375 SMP dan juga lebih dari 4.800 sekolah dasar gitu. Jadi dengan respon sangat baik, sekolah-sekolah. Jadi fungsinya apa kampus mengajar? Kampus mengajar ini adalah membantu pembelajaran siswa-siswa SD dan SMP di daerah-daerah terpencil, di daerah timur, di 3T. Jadi dengan demikian mereka membawa ide-ide baru, inovasi baru. Contohnya nih ya, Mas Hamid Aditama, mahasiswa PGSD UNES dan peserta kampus mengajar, membantu SD 4 Kalisat Kidul menayangkan materi pembelajaran ke rumah-rumah menggunakan satelit 8. Luar biasa. Jadi mereka datang ke sana dan memberikan inovasi-inovasi baru, teknologi-teknologi baru ke SD-SD yang sebelumnya mungkin susah sebelumnya tidak terlalu terjangkau oleh teknologi ya. Demikian. Jadi banyak juga kisah pengalaman dan juga inovasi-inovasi baru dan juga yang hal-hal yang menarik mungkin juga yang terjadi selama program kampus mengajar. Jadi semua kesempatan ini dibuat oleh Kemendikbud dengan dukungan SKS dan dana. Jadi semuanya terbuka untuk semua mahasiswa. Semua program terbuka untuk mahasiswa dari perguruan tinggi dan perguruan PTS dari seluruh Indonesia, tapi yang di bawah naungan Kemendikbudristek saja saat ini ya. Kemudian terjamin SKS-nya. Jadi SKS-nya itu ada jaminan 20 SKS untuk kegiatan kampus mereka yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Dan program ini didanai oleh LPDP untuk biaya hidup dan beasiswa. Gitu. Dan kegiatan di luar kampus ini juga harus disediakan oleh perguruan tinggi. Mahasiswa itu, untuk mahasiswa, carilah kesempatan masing-masing di kampus di kampus masing-masing gitu. Itu dosen dorong bantu mahasiswa untuk mencari pengalaman di luar kampus. Perguruan tinggi, perusahaan, organisasi kelas dunia hadir di kampus mereka. Kemudian bagi yang ingin mendaftar, silakan semua membuka website kampusmerdeka.kemendikbud.go.id ya. Di sini adik-adik bisa langsung buka dan lihat tentang program apa saja yang tadi saya paparkan, yang bisa langsung daftar dan masukkan NIM, NIM dan juga NIK dan ikuti semua persyaratan
dan kita akan senang hati menerima adik-adik semua dalam program Kampus Merdeka. Demikian, terima kasih saya ucapkan, lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dimas Suri Al-Faruq atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Sungguh banyak kesempatan untuk para mahasiswa saat ini untuk mengembangkan kemampuan di luar kampus, bukan hanya di dalam kampus saja. Nah, saya kira ini pasti dari teman-teman semua sudah banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ini akan dibuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat langsung mengaktifkan fitur raise hand, kemudian menyalakan kamera dan menunggu aba-aba untuk Baik, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar Mbak, agak sedikit kecil ya, tapi sekarang saya dengar. Ya. Baik, ini sudah ada yang mau bertanya. Saya persilahkan dulu yang pertama kepada saudara Ivan Maulana. Bisa menyalakan kamera dan menyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Ya, permisi. Kedengeran suara saya, Mbak? Terdengar, Kak. Dengar, Mas. Saya ingin bertanya terkait yang magang itu, Pak. Kan kalau mau mendaftar harus bersedia ditempatkan di mana saja. Sedangkan saya ingin mendaftar tapi domisili saya itu di Surabaya. Tapi perusahaannya juga ada di Surabaya, tetapi dia menawarkan ada di 3 tempat. Nah, apakah keberangkatan pertama saya apabila ditempatkan di luar domisili saya itu menjadi tanggungan program Kampus Merdeka ini atau menjadi tanggungan pribadi ya, Pak? Baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ivan. Saya langsung jawab atau saya tampung dulu, Mbak Sofi? Bisa langsung dijawab, Bapak. Baik. Untuk pertanyaan ini, kami akan dari Kemendikbud Bersih menyediakan biaya transportasi dari untuk pergi ke perusahaan tempat magang, dan juga akan satu kali dari tempat magang kembali ke daerah domisili. Demikian. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, pertanyaan pertama yang luar biasa sekali dari saudara Ivan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta. Mungkin dari Mbak Sofi ada pertanyaan? Kalau dari saya belum ada. Ini ada pertanyaan dari kolom chat yang sudah. Oh, ada dari Mbak Putri Dela ini. Oh ya, Mbak Putri Dela yang sudah raise hand. Pada Mbak Putri Dela, dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mbak, suara. Silakan Mbak Putri. Apakah terdengar, Mbak Sofi? Ya, terdengar Mbak Putri. Silakan. Ini nggak bisa makan komentar soal sinyalnya nggak. Oh iya, tidak apa-apa. Pak, itu apa? Misal kita daftar di kampus mengajar, apakah kita juga diperbolehkan mendaftar di magang Merdeka ya, Pak? Terima kasih. Oh ya. Untuk mendaftar boleh, tapi ketika sudah diterima di salah satu program, maka program yang lain itu harus dilepas. Gitu. Jadi apabila adik Putri Dela mendaftar di kampus mengajar dan juga magang, kemudian keterima di dua-duanya, nanti harus memilih mana yang harus diambil gitu. Karena tidak mungkin melakukan kegiatan kampus mengajar pada saat bersamaan melakukan program magang, ya kan? Ya, kecuali bisa membelah diri gitu. Jadi harus dipilih salah satu. Karena juga SKS-nya juga hanya 20 SKS gitu. Terima kasih. Baik, Pak. Apakah Terima terjawab? kasih.
Baik. Baik, masih tersisa untuk 2 pertanyaan. Sudah ada 2 orang yang raise hand, kepada Mbak Ega Wulandari, dan kemudian nanti ada Mas Reza, dipersilakan. Untuk pertanyaan lainnya ada di kolom chat ataupun masih ada pertanyaan lainnya, silakan disampaikan melalui fitur chat, nanti akan ditampung dulu pertanyaannya, akan disampaikan jawabannya di lain waktu di luar forum ini. Untuk saat ini kepada Mbak Ega, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dharma Jaya Bandar Lampung ingin bertanya. Saya terdapat kesalahan dalam tanggal lahir di akun Cispa dan di Kemendikbud. Nah, setelah saya mendaftar akun, tanggal lahir saya sama seperti di akun Cispa yang salah itu Pak. Tidak sinkron dengan KTP, akte, dan ijazah. Untuk cara mengubahnya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin itu merubahnya Mbak Ega bisa menghubungi helpdesk ya. Jadi ada talk to di sudut kanan bawah di program platform itu, bisa menghubungi helpdesk dan menjelaskan apa permasalahannya. Nanti bisa dibantu untuk disesuaikan tanggal lahirnya gitu. Mudah-mudahan bisa membantu Mbak ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Yang terakhir tadi ada Mas siapa tadi yang sudah saya sebutkan? Mas Fahrul ya, yang tadi sudah raise hand. Mungkin Mbak Retna dulu atau Mbak Fahrul dulu ya? Tadi Mbak Fahrul ya. Baik, kalau gitu karena yang tadi belum ada, Mbak Ratna Ardita dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Halo? Ya, halo Mbak. Terdengar? Ya Mbak, silakan Mbak. Perkenalkan, saya Ratna Ardita Sari dari Universitas Negeri Medan, ingin bertanya mengenai pertukaran mahasiswa, Pak. Nah, kalau semisal nanti dinyatakan lulus, dan saya memilih yang 20 SKS luring, itu mata kuliahnya nanti di perguruan tingginya kan ditentukan oleh Kemendikbud. Mata kuliahnya apakah dipilih juga atau milih sendiri nantinya, Pak? Nanti ada proses dipilihkan Mbak, kalau nggak salah Pak ya. Ya mohon izin saya untuk pertukaran mahasiswa ini mungkin spesialisasinya Mas Rizal ya, bisa nanti disampaikan setelah saya, Mas Rizal Maula akan memaparkan tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi mungkin tapi sepemahaman saya tidak bisa dipilihkan. Mohon koreksi saya Mas Rizal kalau misalnya saya salah. Gitu Pak kira-kira. Tapi informasi lebih lengkapnya Mbak bisa buka langsung di platform itu Kampus Merdeka itu Mbak. Jadi semua lengkap di situ, ada buku panduan, ada buku pegangan, buku sosialisasi dan segala macam informasi. Demikian Mbak, mudah-mudahan bisa membantu. Mohon maaf kalau misalnya tidak bisa menjawab secara detail Mbak. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya. Baik, karena waktunya masih tersedia, saya persilahkan kepada Saudara Fahrul Ahmad untuk menyampaikan pertanyaannya dan jangan lupa untuk menyalakan kamera. Mohon izin Pak, kita share pertanyaan dari chat mungkin Pak ya, lebih baik karena tadi sudah banyak yang bertanya langsung. Biar adil. Baik, saya ambil yang dari atas ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dewi Firda Yuniar, saya bacakan dari Pendidikan Matematika Universitas Nurul Jadid. Untuk program-program yang ada di kampus mengajar, apa mahasiswa yang tinggal di pesantren ada persyaratan khusus? Karena mahasiswa yang tinggal di pesantren, apa boleh mendapat kepastian lokasi yang paling tidak jauh dari pesantren? Baik, mohon izin, apakah mahasiswa yang tinggal di pesantren itu masih di bawah Kemendikbudristek? Kalau misalnya di bawah Kemendikbudristek, maka dia mahasiswa itu untuk angkatan kedua dia tidak bisa memilih. Dia harus bersedia ditempatkan di lokasi yang ditetapkan oleh panitia, kira-kira begitu Mbak. Untuk angkatan pertama memang itu diutamakan yang daerah-daerah yang di mana mahasiswa itu berdomisili. Tapi untuk angkatan kedua, karena kita programnya lebih luas, kita akan lintas pulau, bisa lintas pulau dan lintas provinsi gitu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan saya terjawab. Baik,
ini masih ada. Ini saya bacakan pertanyaan dari kolom chat yang kedua, ada dari saudari Feni dari Sosiologi Universitas Brawijaya. Assalamualaikum, selamat pagi, izin bertanya. Pertanyaan pertama, apabila IPK pada transkrip dan sistem MBKM Kampus Merdeka tidak sama, apakah mempengaruhi? Kemudian bagaimana solusinya keran transkrip terbaru dan pada sistem tidak bisa diubah? Mau dijawab dulu atau mungkin langsung nomor 2 pertanyaannya? Langsung aja, Pak. Oh ya, yang pertama dulu ya tadi. Jadi pada IPK yang tidak bisa dirubah, coba hubungi lagi helpdesk ya di Talk2. Tapi memang secara sistem semua ketika mahasiswa mendaftar itu semuanya itu datanya terhubung pada Pusdatin. Di Pusdatin itu lengkap informasi data tentang mahasiswa termasuk IPK-nya. Jadi apabila ada update IPK yang belum terupdate di Pusdatin, itu bisa langsung menghubungi pihak dari helpdesk di Kampus Merdeka di Talk2 ya. Gitu. Silakan, ini nomor 2. Kemudian pertanyaan masih dari Mbak Feni, pertanyaan kedua, misalnya ada mahasiswa double degree yang pada tahun ini sudah semester 4 dan semester 2. Pada jurusan yang semester 4 tahun ini mendaftar MBKM lalu dinyatakan lolos, apakah pada jurusan satunya diperbolehkan mengikuti MBKM tahun depan? Terima kasih. Oh, jadi maksudnya dia ngambil dua kuliah, satu semester 4, satu semester 2 gitu. Itu saya rasa boleh ya, boleh kalau misalnya untuk semester 4, kalau dia sudah selesai semester 4 itu boleh mengambil kegiatan program MBKM. Tapi kalau masih di tengah-tengah semester 4 atau awal semester 4 itu tidak boleh mengikuti program MBKM gitu. Karena minimal semester yang boleh ditempuh oleh mahasiswa itu adalah semester 5 gitu. Jadi kalau misalnya sudah selesai ujian semester 4 lagi menunggu hasil UAS-nya, itu boleh mendaftar di MBKM gitu. Tapi yang satu lagi kalau dia ngambil di jurusan lain, saya kira boleh-boleh saja ya, tapi untuk lebih jelasnya bisa tanyakan langsung ke helpdesk di Talk2 itu, di program Kampus Merdeka. Demikian Mbak Sofi. Baik, kita kembali ke teman-teman, terserah Mbak. Ya, silakan Mbak. Teman-teman yang raise hand ini ada Saudara Fahrul Ahmad, apakah masih di sini? Sepertinya tidak ada jawaban, kita loncat dulu ke teman-teman yang raise hand. Ya, Ada Mas Fahrul. Ya. Silakan Mas Fahrul untuk menyampaikan pertanyaannya. Apakah suara saya dengar? Ya Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, nama saya Fahrul Ahmad Saryani, dan pertanyaan saya yaitu, misalnya nanti saya untuk program pertukaran pelajar, saya keterima di program tersebut. Namun ketika saya keterima, ada masalah salah satu hal sehingga saya harus menolak program tersebut. Nah, ketika saya menolak program tersebut, apakah itu akan berpengaruh untuk program berikutnya, misalnya untuk kampus mengajar atau pemagang untuk program dari kampus Merdeka itu sendiri? Terima kasih. Iya, itu pasti berpengaruh ya, karena ketika Mas sudah mendaftar, Mas sudah tahu konsekuensinya akan ada 20 SKS nanti yang akan dikonversi. Jadi ketika Mas sudah mendaftar, berarti kan Mas menutup kemungkinan orang lain yang ingin ikutan tapi kemudian tidak bisa ikut karena Mas sudah terpilih gitu. Kemudian Mas menolak, kemudian ya berarti pertama akan membuat nama Mas jadi ya agak riskan ya di sistem. Kemudian yang kedua ya SKS Mas hilang 20 SKS gitu Mas. Jadi mohon ketika mendaftar dipastikan betul-betul rekan adik-adik semua itu yakin akan program yang mau ditempuh dan istiqomah gitu akan menyelesaikan program sampai selesai. Karena ketika mendaftar kan ada juga program pengisian lembar komitmen ya. Jadi kita sudah berkomit akan mengikuti program dan menyelesaikan program sampai akhir gitu. Karena 20 SKS ini bukan sedikit Mbak ya. Jadi banyak sekali apalagi kalau saya ikutin 2 semester bisa 40 SKS gitu. Jadi kasihan dosennya juga yang sudah menghilangkan mata kuliah untuk bisa rekan-rekan adik-adik semua bisa ikutan belajar luar kampus. Kan ada mata kuliah yang harus dipadatkan dan ada mata kuliah yang harus dihilangkan berarti di kampus gitu. Ketika sudah mendaftar tapi kemudian tidak bisa ikutan, sayang sekali menurut saya gitu. Demikian. Mohon izin. Baik Pak, terima kasih.
Baik, masih ada sisa waktu. Ini masih ada yang raise hand kepada saudara Reza Nofri. Dipersilakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Sebelumnya, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Reza Nofri. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya ingin bertanya tentang MBKM yang kampus mengajar Bapak. Jikalau nanti dinyatakan lolos dan kita mendapatkan penempatan di luar asal provinsi kita, apakah biaya perjalanan pulang pergi dan rapid test itu ditanggung pemerintah? Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung jawab Bapak Dimas. Atau mungkin sedang terkendala sinyal ya. Baik, kita tunggu sebentar. Mohon maaf, kelempar lagi. Apakah kedengaran saya? Sudah terdengar, Bapak. Oh, mohon izin pertanyaan Mas Reza diulangi, Mas. Baik, Bapak, baik. Gini Bapak, saya ingin bertanya, apakah kalau nanti kita dinyatakan lolos di luar penempatan kita mendapatkan di luar provinsi asal kita, apakah biaya perjalanan mulai dari pergi, pemberangkatan sampai pulang itu akan ditanggung oleh pemerintah? Mengingat kalau kita berada di luar provinsi, Bapak, kan kita menggunakan pesawat terbang. Lalu rapid antigennya itu apakah ditanggung oleh pemerintah atau biaya kita sendiri? Terima kasih. Baik, itu pertanyaannya mirip dengan pertanyaannya Mbak siapa tadi di awal. Ya semuanya tuh dengan Mas ini ya yang ikutan megang. Itu akan ditanggung Mas. Akan tanggung sekali pergi, sekali pulang dan juga untuk antigen swab gitu. Jadi tapi kemudian akan diberikan tenggang waktu ya misalnya kan sudah mendaftar di program pertukaran mahasiswa merdeka menyatakan terima. Nanti ada tenggang waktu sekitar 7 hari sampai 10 hari untuk mempersiapkan diri untuk menuju bandara karena tidak semua orang kan tinggal di lokasi bandara dekat gitu kan. Jadi dikasih waktu sekitar 7 sampai 10 hari untuk mempersiapkan diri dan menuju ke bandara gitu. Jadi nanti tiketnya akan diberikan ketika sudah sampai di bandara. Ada yang mengurus nanti di sana sampai terbang. Apakah sudah terjawab, Mas? Baik, Bapak, terima kasih. Baik. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Elsa. Silakan Mbak Elsa. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Sebelumnya, saya Elsa Arinda dari Formasi UPN VGT, Pak. Saya izin bertanya tentang program magang ini, Pak. Nah, saat saya mencoba sudah mendaftar akun dan mengklik program magang itu kan banyak sekali perusahaan. Nah, saat saya klik itu, perusahaan itu sudah mencantumkan jurusan yang diinginkan gitu, Pak. Nah, sedangkan di filter saat mencari perusahaan itu tidak ada filter tentang jurusan. Nah, itu apakah dari kita harus mencari satu-satu perusahaan yang menginginkan jurusan itu ataukah boleh mendaftar di perusahaan yang tidak sesuai dengan jurusan kita, Pak, gitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kalau tidak salah tadi saya saat menyimak Bapak presentasi itu saat program magang kan ada proposal yang harus diajukan oleh mahasiswa gitu, Pak ya. Nah, bukan. Itu mitra. Bagaimana, Pak? Mitra yang mengajukan proposal, bukan mahasiswa. Oh, baik Pak. Berarti itu mungkin bagaimana ya Pak sistemnya? Karena saya masih agak bingung mengenai sistematika proposal tersebut. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama itu mengenai mahasiswa, pada prinsipnya semua mahasiswa dari semua jurusan itu boleh mendaftar di semua program magang yang diajukan. Tapi kemudian proses seleksinya itu diserahkan pada industri. Kita menyebutnya mitra ya, mitra industri. Semua proses seleksi diserahkan pada mitra industri dan kita bagi mahasiswa yang ketika mendaftar suatu posisi misalnya untuk magang tapi ternyata jurusan berbeda, ya silakan aja mendaftar dulu. Siapa tahu industri punya kebijakan sendiri untuk menerima mahasiswa itu. Karena rata-rata dari awal kita sudah sampaikan kepada mitra magang agar tolong jangan dibatasi hanya pada jurusan tertentu gitu. Karena banyak mahasiswa yang memiliki minat atau passion yang berbeda-beda ya dari jurusan yang dia jalani sendiri gitu. Yang kedua mengenai proposal tadi itu mohon izin mungkin saya salah informasi atau bagaimana, tapi menurut saya yang mengajukan proposal itu ada mitra magang. Jadi ketika mereka mendaftar sebagai mitranya Kemendikbudristek,
mereka harus mengajukan proposal yang berisi materi pembelajaran apa saja yang akan didapatkan oleh mahasiswa ketika mereka jadi mitra gitu. Nah, itu yang dicantumkan dalam platform yang adik Elsa lihat tadi, karena di situ lengkap ya. Ada mau berapa lama, mentornya siapa, kemudian keluarannya apa yang mau didapat, kemudian segala macam gitu. Itu suatu hal yang baru. Di zaman dulu tidak ada begitu. Zaman dulu tuh kalau misalnya magang itu hanya tunggu perintah, kemudian ya perintahnya seringnya bikin kopi atau fotokopi gitu. Sekarang tidak lagi gitu. Apa kita terjawab, Mbak Elsa? Izin menanggapi Pak, untuk yang Ya. pertanyaan jurusan tadi, itu berarti dari kami boleh mendaftar di beberapa perusahaan, lalu nanti tinggal menunggu perusahaannya itu menerima atau tidak, seperti itu ya Pak? Ya, dan mohon izin ya, nanti ketika masih ada pertanyaan, kita masih terus ya melakukan proses sosialisasi ini dalam mulai minggu depan atau beberapa minggu depan, kita akan melakukan program internship preparation program. Jadi semacam workshop atau semacam training gitu, di mana kita akan menggali adik-adik itu kan diajak untuk secara aktif menggali apa sih passion kalian gitu, apa strength kalian, kekuatan kalian, apa kelemahan kalian, apa yang kalian inginkan. Jadi dari internship preparation program itu nanti akan lebih kelihatan kira-kira ada ini mau apa ya, apa yang mau gimana cara menghadapi interview, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan saat interview dan segala macam. Gitu nanti kami terus lakukan ya sosialisasi ini. Jadi untuk jurusan sendiri silakan mendaftar di semua perusahaan yang ada mau ya gitu kan, tidak dibatasi. Tapi nanti yang menseleksi sendiri adalah perusahaan itu sendiri gitu. Jadi demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Baik, selanjutnya bisa dari saudara Gilang. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya dan jangan lupa untuk menyalakan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Nama saya Gilang Darmawan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya izin bertanya tentang pertukaran mahasiswa Merdeka, Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan itu tentang SKS, Pak. Kan di ketentuannya itu SKS itu ada 3 pilihan ya. Boleh 20 SKS luring atau 10 SKS kombinasi dari PT penerima dan dari PT asal, ataupun 10-10 itu dari PT penerima semua. Nah, yang saya tanya tuh dari semester saya kan semester 3 nanti, Pak. Nah, di semester 3 itu saya ada 24 SKS, Pak, ternyata, Pak. Bukan hanya 20 SKS saja. Nah, yang saya tanya itu 4 SKS-nya itu bagaimana ya, Pak? Apakah kita tetap luring di PT asal kita atau bagaimana ya, Pak? Dan pertanyaan yang kedua itu tentang tempat tinggal di sana, Pak. Misalkan kita ditempatkan di sebuah PT penerima yang tidak ada asramanya, apakah dari pemandunya itu sudah menyediakan kos-kosan yang untuk tempat kita tinggal, tapi kita harus tetap bayar gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Mohon izin untuk pertukaran mahasiswa Merdeka, saya bukan spesifik yang dalam ya mengenai hal ini. Ini kan disampaikan langsung oleh Mas Rizal Maula, narasumber setelah saya. Jadi nanti pertanyaannya mungkin mohon dicatat Mas Rizal, dan langsung dijawab aja gitu. Mohon izin Mas Gilang, saya tidak bisa menjawab secara langsung secara dalam. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada saudara Alma Sabrina. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan jangan lupa menyalakan kamera. Ya, izin bertanya, saya Alma Sabrina dari UNES. Untuk pertanyaan yang pertama itu, kan saya lihat di deskripsi job desk mitranya itu ada yang bisa work from home. Itu apakah nanti kita full work from home selama durasi magang, atau nanti kita sesekali datang ke kantornya gitu, Pak? Terus pertanyaan yang kedua, apakah mahasiswa yang masih menempuh semester 4, artinya belum UAS, masih menunggu, itu diperbolehkan daftar magang? Terima kasih. Baik. Jadi mohon izin untuk pertanyaan pertama, work from home itu tergantung kebijakan dari masing-masing mitra. Jadi
ada kemungkinan bisa full time work from home, ada kemungkinan bisa hybrid, bisa campur. Ya, itu yang pertama ya, mudah-mudahan terjawab. Yang kedua, untuk tadi pertanyaan tentang, mohon diulangi Mbak, saya lupa. Mbak Alma? Mbak Yang Sofi kedua tadi? itu Pak, Silakan. kalau mahasiswa yang masih menempuh semester 4, apakah masih boleh daftar magang? Saya mau nanya lagi Pak, mau menanggapi. Kapan semester UAS-nya ya? Masih lama kah? Juli, pertengahan Juli sampai akhir. Oh, oke. Ya, mungkin mohon izin mungkin susah Mbak ya, karena harus sudah punya nilai minimal semester 4, jadi awal semester 5 untuk mahasiswanya gitu. Tapi coba aja didaftar, karena program magang ini sendiri pendaftaran dibuka sampai 31 Juli. Jadi ketika Mbak sudah selesai UAS, mungkin tanggal 28 atau 29 langsung coba daftar gitu ya. Jadi nanti karena kita di semester baru tanggal 23 Agustus itu sudah mulai program onboarding dan untuk magang itu sendiri gitu. Kira-kira begitu Mbak, semoga bisa membantu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya masih ada sisa waktu 2 menit. Apabila berkenan Mbak Friska bisa mengajukan pertanyaannya, atau sudah tidak bertanya lagi karena sudah diturunkan raise hand-nya, bisa lanjut ke Mbak Maria. Bisa dipersilakan tanya dan nyalakan kameranya. Baik, perkenalkan nama saya Maria Desiana dari Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera karena jaringan tidak stabil. Yang ingin saya tanyakan di sini mengenai biaya hidup di kampus mengajar. Yang saya baca itu katanya mengenai biaya hidup bagi beasiswa yang sudah menerima, misalnya seperti KIP ini katanya tidak akan menerima bantuan biaya hidup. Apakah itu benar, atau seperti yang saya lihat, saya dengar itu katanya kalau misalnya di angkatan sebelumnya itu tetap menerima tapi tidak full. Jadi yang benar itu bagaimana ya Pak? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Baik, saya bantu jawab ya. Jadi untuk menerima mahasiswa bidik misi misalnya begitu kan sudah mendapat bantuan sekitar 700.000 per bulan ya gitu kan. Tapi kemudian ada kebijakan bagi yang tidak menerima beasiswa sama sekali dapat 700.000 dan tambah 500.000 per bulan. Jadi 1,2 dia dapat sebulan. Untuk mahasiswa yang sudah mendapat 7 beasiswa, berarti otomatis hanya mendapat 500.000 bantuannya sebulan, kan sudah ditambah dari beasiswa sebelumnya gitu. Mudah-mudahan bisa membantu Mbak. Apakah cukup jelas Mbak Maria? Iya, sangat jelas. Terima kasih Pak. Ya. Baik, maaf sekali untuk teman-teman semuanya yang pertanyaannya belum dijawab karena waktu untuk sesi tanya jawab kali ini telah berakhir, dan saya kira masih banyak yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui fitur chat dengan format nama _instansi pertanyaannya. Nah, sudah untuk materi yang pertama sudah selesai. Kemudian akan ada materi kedua setelah ini, jadi mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di materi yang kedua setelah ini. Yang materinya akan disampaikan dari Kak Rizal Maula. Beliau ini merupakan salah satu anggota tim Helpdesk Kampus Merdeka yang akan menyampaikan materi mengenai kampus mengajar angkatan 2 dan juga pertukaran mahasiswa Merdeka. Baik, terima kasih. Baiklah. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak. Mohon izin Mas Dimas dan juga Saudara Rizal selaku Ketua Formasi yang sekarang ya. Saya tadi kalau Mas Dimas memperkenalkan diri, saya juga memperkenalkan diri dulu sekitar nggak sampai 1 menit. Ini ya profil saya berasal dari Tuban. Kalau ada yang sama-sama dari Tuban, saya juga alumni UPN Ilmu Hukum lulusan 2019. Kemudian saya SMK-nya perangkat lunak ya, jadi dari perangkat lunak masuk ilmu hukum. Kemudian saya sekarang juga selain bantu di Helpdesk, lagi bertugas jadi ketua forum mahasiswa dan alumni bidik misi atau kuliah nasional ya sampai tahun ini. Kemudian juga saya pernah jadi
koordinator wilayah bidik misi di Jawa Timur. Kemudian di forum bidik misi UPN juga pernah jadi ketua gitu ya, bisa dikatakan yang pertama juga gitu. Itu profil singkat saya. Nanti kalau memang ada yang pengen sharing-sharing bisa lewat Instagram atau Twitter saya. Ini agak tipu sebenarnya, Rizal Maula ID kayak gitu. Dan selanjutnya saya akan sedikit mempresentasikan juga terkait kampus mengajar ya, bentar. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Mas Dimas juga terkait kampus mengajar ya. Saya hanya melengkapi saja. Nah, kampus mengajar sekarang sudah masuk di angkatan kedua. Kemarin angkatan 1 itu totalnya 15.000. Kalau angkatan sekarang itu ditambah sama ada SMP-nya seperti itu. Nah, ini salah satu kriterianya minimal IPK 3, akreditasi B seperti itu. Nah, akreditasi B ini juga perlu diketahui karena kemarin di pertukaran mahasiswa itu banyak yang komplain akreditasi kampus saya B, tapi kenapa tidak bisa mendaftar. Nah, B yang di sekarang itu tulisannya bukan B yang ada di ban PT, tapi B yang baik sekali seperti itu. Yang itu perlu ditekankan seperti itu. Nah, kalau prodinya juga B, tapi nanti kalau kampus kalau pertukaran mahasiswa nanti beda lagi ya. Nah, ini bisa ngajar di SMP gitu. Kemudian salah satu yang diajarkan yaitu literasi numerasi, teknologi maupun terkait administrasi. Jadi dalam bayangan kalian itu tidak hanya mengajar adik-adik saja, terutama di pandemik. Jadi kalau misalnya ternyata di sana zona merah, di sana juga bisa tetap melakukan pendampingan. Salah satunya yang belum tahu penggunaan Zoom ataupun Google Meet itu bisa diterangkan juga seperti itu. Jadi tetap bisa berjalan setiap hari. Kadang yang angkatan 1 kemarin kurang pahamnya itu dikira itu mengajar, kalau memang nggak bisa mengajar akhirnya mereka pasif seperti itu. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan, ataupun misalnya bisa call, telepon ke adik-adik menyapa ataupun tanya, itu juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, ini banyak hal yang bisa dilakukan ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Dimas terkait kontribusi membangun satelit dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terkait ini juga adik-adik sistem pembelajarannya nanti di kampus mengajar ini, kalau adik-adik ikut di kampus mengajar ini tidak harus kekeh kayak KKN. Kalau KKN itu aku nggak sukanya itu terutama di area Jawa Timur. Kalau KKN itu paling membangun gapuro jalanan, petunjuk jalanan kayak gitu ya, ataupun nggak gitu ya tradisi lama lah kayak gitu. Nah, kalau di kampus mengajar ini adik-adik diajak untuk belajar secara terbuka. Salah satunya kayak kalau tadi saya request ke panitia, kenapa saya nyuruh ke nampilin video Laskar Pelangi kayak gitu, itu karena menarik sekali. Kemarin ketika saya membuat webinar itu ternyata ada yang bilang ternyata ini ya kita baru nyadar terkait makna Laskar Pelangi yang dulunya kita nggak tahu, baru ketika kita kuliah baru tahu Laskar Pelangi itu ternyata maknanya seperti ini kayak gitu. Nah, begitu pula kalian nanti bisa mengajarkan ke pendidikan alam di sekitarnya seperti itu. Itu menariknya di kampus mengajar. Jadi nggak terkungkung di sekolah. Yang namanya Merdeka Belajar itu belajar dimanapun bisa, belajar bersama petani, belajar bersama nelayan, bersama masyarakat, bermain dan bergembira, tertawa bersama, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini ya tadi sudah jelaskan juga terkait manfaat kampus mengajar. Kalau kampus mengajar tahun ini itu totalnya ya, tadi ada yang nanya 35.000 itu maksudnya 15.000 di angkatan pertama dan 20.000 itu di angkatan kedua seperti itu. Nah, ini ya 17.000 di SD, 3.000 di SMP seperti itu. Nah, ini kalau perguruan tinggi. Nah, ini schedule-nya, jadwalnya ya. Sekarang di akhir Juni ya pendaftarannya, silakan sesegera mungkin mendaftar seperti itu, karena administrasi di kampus mengajar ini nggak terlalu ribet gitu ya kayak di pertukaran mahasiswa gitu. Kalau pertukaran mahasiswa harus konversi SKS, harus konsultasi dan sebagainya. Nah, ini ya terkait singkat cerita di kampus mengajar. Kemudian saya akan tutup dan lanjut ke ini sedikit terkait pertukaran mahasiswa. Kalau tadi Merdeka Belajar, kalau di ini ya di magang Merdeka udah dijelasin sama Mas Dimas ya. Saya hanya melengkapin saja di kampus mengajar maupun di pertukaran mahasiswa.
Nah, kalau ini pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa tadi udah dibilang juga ini bisa dikonversikan ke dalam 20 SKS. Nah, sedikit menjawab juga terkait tadi yang sudah apa ya, yang biasanya nih kalau kayak di UPN itu kan bisa ngambil 24 SKS ya. Nah, 4 SKS-nya di mana? Itu nanti bisa dikomunikasikan kepada apa ya, dosen akademik lah ataupun dari pihak kaprodi kayak gitu. Salah satunya nanti yang akan terbaca di sistem itu maksimal 20 SKS. Namun di sistem akademik kalian itu juga bisa kalian masukkan kayak gitu ya. Masukkan apakah apa ya itu biasa. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan oleh adik-adik sekalian. Kalau misalnya nanti di kampus kalian itu ternyata misalnya nih ada mata kuliah hukum kesehatan gitu ya. Nah, sedangkan di kampus tersebut tidak ada misalnya di tahun ini tidak ada yang namanya panduan akademik mata kuliah hukum kesehatan di selama kita semester belajar di ilmu hukum gitu. Nah, otomatis itu kalau kita ambil itu akan menjadi bonus SKS atau enggak gitu, sertifikat pendamping ijazah kayak gitu. Tapi kalau memang mau kita ambil itu nanti juga dipersilakan, intinya siap menerima konsekuensinya. Adik-adik maksudnya jangan berharap itu bisa dimasukkan SKS. Karena kalau tidak ada di panduan akademik itu biasanya nggak bisa kayak gitu. Nah, oleh sebab itu yang paling enak ketika di SKS itu bisa ditanyakan ke dosen pendamping akademik maupun ketua program studi kayak gitu ya. Bahkan kayak tadi 24 SKS karena sistem ini kan kita beriringan. Kalau sistem ini nanti akan mendapatkan kayak misalnya penilaian dari kampus penerima kayak gitu ya. Nah, itu bisa dikomunikasikan untuk dikonversikan ke dalam ke dalam SKS kita gitu ya, sampai misalnya 140 SKS sampai kita lulus. Nah, itu nanti tinggal apakah kampus kita bisa nerima atau enggak. Makanya di persyaratan di pertukaran mahasiswa ini kenapa harus ada surat surat rekomendasi ya terkait SKS maupun yang diambil, itu karena nanti akan berbicara mengenai pengakuan kayak gitu. Itu sih yang pentingnya. Kemudian ya ini yang kalau ada mahasiswa non vokasi maupun UIN, IAIN ataupun kampus di bawah Kemenak itu tidak bisa mendaftar kayak gitu. Nah, semesternya 357. Tadi saya merangkap juga kalau kalian misalnya sekarang masih semester 2 ataupun ya semester 2 lah, itu bisa mengikuti pertukaran mahasiswa, nanti transkrip terakhir kalian bisa dimasukkan gitu. Kemudian juga kalau memang nanti ada IPK yang di PD Dikti itu misalnya ternyata 2,9 ya, kalau mau daftar kampus mengajarkan 3, jadi nggak bisa kayak gitu. Padahal IPK kalian sesungguhnya 3,9. Itu nanti bisa dikomunikasikan kepada admin PD Dikti di kampus kalian masing-masing. Kalau memang mentok nggak bisa, nanti bisa menghubungin tim helpdesk gitu ya, di websitenya MBKM itu ada kayak gitu. Itu ya singkat cerita untuk persyaratan. Kemudian kalau skill, intinya harapannya dari adik-adik sekalian ketika mengikuti program Kampus Merdeka ini, yang sebelumnya nih, kalau saya dulu pertama kali naik pesawat itu kan ketika ikut lomba debat di Universitas Negeri Padang kayak gitu ya. Nah, kebetulan di tempatnya Mas Dimas ini di Padang ya Mas. Padang ada Medan, saya lupa. Nah, jadi merasakan masakan nasi Padang pertama kali itu ya kalau nggak salah di Padang langsung, dan ternyata beda banget nasi masakan Padang di Jawa sama di Padangnya langsung gitu. Makanya silakan nanti kalian pilih di program pertukaran mahasiswa ini tidak berbicara mengenai konversi SKS maupun tidak hanya berbicara mengenai pertukaran ini ya kampus, tetapi nanti akan berbicara pertukaran budaya juga kayak gitu. Nah, ini ya terkait mata kuliah gitu, yang kayak mata kuliah yang diambil seperti biasa di tempat kita gitu, itu nanti ada daring, ada luring. Kalau daring itu singkatannya adalah dalam jaringan. Dalam jaringan adalah di tempat kita gitu ya. Tapi kalau luring, luar jaringan, maksudnya di luar kampus kita itu. Biasanya ada yang daring, luring itu apa sih maksudnya gitu. Nah, itu singkatannya seperti itu. Nah, ini ya kalau mau daftar langsung aja nanti, ini websitenya di Pertukaran Mahasiswa Merdeka gitu. Terus ini lagi sedikit tambahan biar menjawab yang pertanyaan mungkin akan ditanyakan juga. Kalau memang saya mau daftar di Magang Merdeka, saya mau daftar di Pertukaran Mahasiswa dan lain sebagainya, itu gimana, bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Cuman kalau diterima duluan, misalnya diterima di Pertukaran Mahasiswa harus diambil.
gitu. Tapi kalau misalnya yang duluan magang merdeka jadwalnya pengumuman, ya berarti harus magang merdeka duluan yang harus diambil kayak gitu. Itu sih, jadi otomatis yang lainnya itu langsung bisa gugur kayak gitu. Biasanya orang kan pengen melempar dadu mana yang beruntung kayak gitu. Nah, ini singkat cerita ya terkait kampus mengajar maupun pertukaran mahasiswa maupun secara general program kampus merdeka atau merdeka belajar. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Rizal Maula atas penyampaian materinya yang luar biasa. Jadi program kampus merdeka ini bukan cuma kita belajar di tempat lain, belajar tentang kita, tapi juga bisa belajar budaya dari sana. Seperti Mas Rizal bisa ngerasain makan masakan Padang langsung di daerah Padangnya sendiri. Baik, mungkin selanjutnya dibuka sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Seperti tadi, bisa yang menyalakan fitur raise hand, kemudian menyalakan kamera. Kemudian saya persilahkan, ini sudah ada yang bertanya dari fitur raise hand. Jadi Mas Gilang, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk bertanya ya. Alhamdulillah pertanyaan yang tadi sudah cukup jelas dari jawabannya sudah cukup jelas. Tapi yang saya ingin tanyakan lagi itu pas saya buka website Kampus Merdeka yang program pertukaran mahasiswa, di sini kan ada pilihan mata kuliah ya yang untuk daring dari PT asal kita. Nah, daring dari PT asal kita, kalau dari daring PT asal saya cuman ada 3 SKS doang, Kak. Itu gimana ya, Kak? Apakah harus 10 SKS untuk daringnya atau boleh hanya 3 SKS saja? Jadinya nanti 17 SKS-nya itu luring semua gitu, Kak. Atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi terkait tadi ya ada beberapa skema, salah satunya bisa 20 SKS itu di luring gitu. Luring maksudnya luar jaringan, atau 10 SKS pokoknya yang di dalam jaringan kampus kita itu maksimal 10 SKS kayak gitu. Kalau melebihi 10 SKS itu nggak bisa kayak gitu. Nah, di kampus penerima ataupun di luar jaringan itu nanti akan ada tambahan juga itu 2 SKS di modul Nusantara seperti itu. Nah, dari adik-adik intinya biasanya nih yang ditanyakan adalah gimana nih nggak ada mata kuliah yang kita ambil sampai 20 SKS kayak gitu kan. Nah, itu nanti berarti otomatis kalian hanya bisa ngambilnya seperti itu. Apakah saya tetap bisa ngambil ini sedangkan saya butuh gitu. Kalau memang tidak ditawarkan maka tidak bisa mengambil seperti itu. Gitu. Maka coba cari yang ada, meskipun ini biasanya nih ketika saya ngecek juga di website itu ada kayak di program studi psikologi gitu ya. Nah, kemudian anak jurusan FKIP mau ngambil gitu ya, itu di psikologi itu kan ada yang namanya psikologi pendidikan ya. Nah, itu juga bisa kalian ambil gitu. Meskipun itu bukan di jurusan yang sama. Yang penting mata kuliah menawarkan, dan yang tidak kalah penting itu nanti bisa dikonsultasikan ke dosen akademik karena itu akan berbicara mengenai pengakuan kalian di kampus kalian yang nantinya itu bisa dihitung sebagai syarat kelulusan kalian. Biasanya syarat kelulusan kan 140 sampai 144 SKS kan. Nah, itu yang pentingnya di situ gitu. Jangan sampai nanti ngambil ternyata kalian berharap lebih ternyata nggak diakuin. Tapi kalau itu kalian legowo mau dimasukkan ke dalam sertifikat pendamping ijazah juga dipersilakan seperti itu. Itu sih ya. Baik, untuk selanjutnya kita baca pertanyaan dari kolom chat. Ada dari saudara dari Unhas. Pertanyaannya, pada program pertukaran mahasiswa merdeka ini, item apa sajakah yang akan dibiayai oleh LPDP selain daripada item pembiayaan beasiswa unggulan, karena saya termasuk award dari beasiswa unggulan itu, Kak. Oke, berbicara mengenai pembiayaan ya. Iya. Oke, thank you. Jadi ini ya, adik-adik sekalian, terutama penerima award di KIP kuliah.
Nah, terkait penerima beasiswa, intinya tidak bisa funding double funding kayak gitu. Nah, nanti yang tidak bisa dibiayain adalah kayak living cost. Living cost kan 700.000 kan ya. Kalau masih angkatan 2020 sampai 2018 itu tidak bisa sama karena kan 700.000 dibiayain KIP kuliah. Kalau beasiswa unggulan, saya rasa lebih memilih aja di beasiswa unggulan karena beasiswa unggulan itu kosnya itu lebih tinggi daripada KIP kuliah, maksudnya lebih 700.000 gitu ya. Maka otomatis nanti siapa yang penerima beasiswa itu tidak bisa mendapatkan living cost atau double. Kemudian terkait bantuan UKT itu juga sama, tidak bisa mendapatkan bantuan UKT karena sudah dibiayain. Jadi kalau ada pertanyaan terkait misalnya UKT saya 4 juta gitu ya kalau yang anak reguler, terus bantuan UKT 2,4 gimana nih gitu, berarti otomatis sisanya kalian nanti di semester berikutnya itu kalian harus nambahin terkait kekurangan tersebut gitu. Itu sih jawabannya ya. Tapi kalau penerima beasiswa nggak usah mikir terkait UKT karena biasanya udah dibiayain full gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari kolom chat juga, saya bacakan. Dari Salsabila Haura, Assalamualaikum, saya Salsabila Haura dari Sastra Cepat Universitas Bung Hatta, izin bertanya, saya penerima beasiswa bidik misi, apakah semisalnya lolos biaya transportasi ke tempat tujuan itu dibayarkan atau tidak? Soalnya saya membaca di perjanjian itu penerima beasiswa bidik misi itu tidak mendapatkan uang saku. Terima kasih. Syarat pembiayaan itu. Oke, terima kasih. Terkait tiket pesawat itu pastinya dapat juga ya, gitu. Kalau secara logika ini kan, apalagi program kampus mengajar itu ditempatkan di daerah-daerah tertinggal. Kalau tidak ada tiket pesawat maka akan berpikir 2 kali seperti itu. Begitu pula pertukaran mahasiswa, gitu, itu juga pastinya dapat gitu. Jadi kenapa saya dorong tadi untuk bahasanya merayu-rayu kalian untuk ikut program ini karena menarik sekali yang mungkin kalian belum pernah merasakan. Kalau Mas Dimas mungkin udah beberapa kali ya bahkan ke luar negeri gitu naik pesawatnya. Nah, kalian terutama mahasiswa KIP kuliah penerima beasiswa ini kan nggak pernah, mungkin nggak terbayang lah rasanya naik pesawat itu kayak gimana gitu. Tapi kalau kalian sekali udah merasakan naik pesawat ataupun transportasi jalan ke sana kemari itu lebih menarik. Kalau saya mungkin sekitar 17 provinsi yang udah pernah saya kunjungin dengan naik pesawat dan lain sebagainya. Nah, harapan kalian juga punya schedule kayak gitu dengan mengikuti program Merdeka Belajar ini. Nah, salah satunya misalnya di semester ini kalian ikut program pertukaran mahasiswa gitu ya, yang misalnya kalian saya pengen ke Aceh nih gitu, gimana sih orang Aceh yang katanya cantik-cantik, yang hidungnya mancung gitu ya, kulitnya bersih gitu ya. Nah, saya pengen ke sana gitu. Nah, atau pengen tahu orang Bugis gitu ya, orang Bugis mungkin kalau mau cari cewek Bugis maharnya lumayan mahal gitu. Kayak gimana sih orang-orangnya, jadi kepo gitu. Nah, itu bisa dipilih. Nah, nanti magang juga gitu, semester berikutnya mungkin bisa fokus ke magang, semester berikutnya bisa kampus mengajar. Itu mungkin bisa membantu pendidikan Indonesia untuk untuk lebih maju lagi seperti itu. Apalagi sekarang kalau di kayak film Laskar Pelangi maupun film-film yang menampilkan terkait video pendidikan gitu ya. Nah, itu masih banyak juga yang perlu kita bantu untuk mensupport terkait peningkatan SDM maupun kualitas dari pendidikan di Indonesia kayak gitu. Baik, selanjutnya ini kita ambil dari yang sudah raise hand. Ada saudara Aditya dari UNM, dipersilakan menyalakan kamera dan juga menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Aditya Pratika dari PBSI Unmuh Jember. Pada pertukaran mahasiswa, apakah pengisian survei menjadi penentu lolos tidaknya mahasiswa dalam program tersebut? Jika pengisian survei bukan sebagai penentu, lalu penilaian lolos tidaknya bagaimana? Terima kasih. Oke, bentar ya, saya izin 1 menit ya, ada telepon bentar.
Mohon izin, apa dari saya yang hilang atau bagaimana ya? Untuk Mas Rizalnya izin 1 menit untuk mengangkat teleponnya. Gimana Mbak? Mohon izin? Dari Mas Rizalnya ada sedang menerima telepon. Oh baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, mungkin dari segi magang atau kampus Merdeka, sambil menunggu Mas Rizal. Mungkin dari kolom komentar untuk tadi masih ada yang belum terjawab, saya share lagi tentang mengenai magang. Oke, sepertinya di kolom komentar ini pertanyaannya sudah bisa diwakilkan sama pertanyaan yang tadi sudah dijawab. Mungkin dari yang raise hand ini, yang Aditya tadi dijawab. Oke, terima kasih. Sorry ya tadi ya. Mohon diulang pertanyaannya. Baik, dari Saudara Aditya. Ya, saya Aditya dari PBSI Unmu Jember ingin bertanya, pada pertukaran mahasiswa, apakah pengisian survei menjadi penentu lolos atau tidaknya mahasiswa dalam program tersebut? Jika pengisian survei bukan sebagai penentu, lalu penilaian lolos tidaknya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi survei itu tetap wajib ya, karena survei itu akan berbicara apalagi di pertukaran mahasiswa, survei terkait survei kebinekaan kayak gitu. Karena nanti di situ dihadirkan juga kalau memang teman-teman minta untuk pertukaran mahasiswa maupun kampus mengajar dan lain sebagainya, malah akan membuat risih terkait tempat tersebut. Contoh kalian misalnya orang separatis ataupun orang yang kiri maupun agak ekstrim ke kanan gitu ya. Nah, otomatis ketika kalian bergaul di sana kan otomatis nanti kita dari pihak penyelenggara ini apa-apaan ini dari mahasiswa ini bisa dilolosin gitu. Padahal salah satu target program ini kan ada pertukaran budaya juga kayak gitu kan. Itu makanya penting juga terkait survei itu akan menjadi penilaian juga terkait survei. Jadi harapannya nanti kalian juga ikut gitu ya. Jangan sampai kalian nggak ikut kayak gitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Saudara Aditya saya kira sudah menjawab. Bagaimana Saudara Aditya? Untuk pengisian surveinya nanti bagaimana? Di mana maksudnya? Nanti akan ada info selanjutnya kayak gitu. Biasanya di website MBKM langsung. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita ada Ratna Ardita, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya dan menyalakan kamera. Udah selesai. Udah. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya ingin bertanya mengenai tadi kan yang ada di slide Kak Rizal, tadi ada mengenai yang kombinasi 10 SKS itu. Nah, di poin kedua dia kan 10 SKS di PT penerima dan 10 SKS di PT asal. Itu gimana ya Kak? Soalnya kalau di webnya kan kalau mau pilih yang 10-10 itu harus milih yang mata kuliah daring di situ. Tapi di web itu di kampus kami kebetulan cuma ada beberapa saja Kak, tidak sampai 10 SKS. Itu gimana ya Kak? Baik, terima kasih. Kalau memang dari ini kan bahasanya ini
maksimal gitu ya kalau di penerima PT kalian gitu. Nah, kalau intinya di sini ada maksimal, ada minimal. Kalau di maksimal yang bisa kalian ambil di PT kalian itu 10 SKS. Tapi kalau minimal yang harus kalian ambil di PT luar gitu ya, itu 10 SKS juga gitu. Jadi kan tahu kan perbedaannya? 10 SKS minimal di kampus kita, 10 SKS maksimal di kampus kita, 10 SKS minimal di kampus luar gitu. Nah, itu sisanya silakan kalian bisa ngambil 15 atau 13 atau berapa gitu. Jadi Kak, kalau semisal di yang daring itu hanya bisa dibilang hanya 8 SKS. Sisanya kan 12. Itu apakah 12-nya diluring semua atau hanya 10 juga yang diluring, Kak? Kalau sisanya 12 SKS itu luring seperti itu. Nah, kalau tetap 20 ya, Kak? Iya, gitu. Totalnya 20 ya. Oh, seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari chat. Ada dari Elga Agribisnis dari Unut, izin bertanya, ada berita yang beredar bahwa jika mengikuti magang MBKM tidak perlu lagi menyusun skripsi. Apakah itu benar? Monggo Mas Dimas, kalau itu sebenarnya sih kalau magang Mas Dimas nggak enak saya kalau ini Mas. Monggo Mas. Mungkin Mas Dimas terkait magang Mas. Oke, karena kayaknya Mas Dimas agak ini kalau terkait magang ya di nggak usah skripsi atau enggak itu nanti silakan pokoknya kalian ikuti magangnya dulu terkait nanti itu ikut skripsi atau enggaknya itu tergantung kebijakan masing-masing kampus biasanya seperti itu karena yang namanya kampus Merdeka Belajar kampus Merdeka itu tetap meskipun kita membuat oke silakan Mas udah ini. Oh, terima kasih Mas. Itu sih, jadi yang saya sampaikan terkait magang, bahkan kayak PKM itu nanti apakah... Mohon izin, saya sudah terima. Mohon izin ya. Silakan, Bisa Mas. diulang pertanyaannya, mohon maaf. Mohon maaf Mbak Sofi, mohon diulang pertanyaannya Pak? Pertanyaannya tadi mengenai ada kabar mengenai bahwa kalau sudah ikut tentang magang MBKM ini tidak perlu lagi untuk menyusun skripsi di akhir nanti. Oh, menyusun skripsi. Jadi maksudnya begini Mbak, jadi memang ada mahasiswa semester akhir, semester 7, dia ikutan program magang, tapi kemudian dia bisa menyusun skripsinya langsung pas saat magang. Gitu. Ketika di awal project, dia ikutin program magang kan sudah ada, nah itu dia bisa ajukan, atau dia punya ide juga, mau skripsi apa di perusahaan ini, nanti bisa didiskusi sama mentornya gitu Mbak. Jadi ketika dia sambil magang itu sambil menyusun skripsi gitu. Kira-kira begitu. Baik, apakah terjawab Mas? Sudah terjawab. Baik, karena waktu untuk sesi tanya jawab ini telah berakhir, saya ucapkan kepada para narasumber terima kasih banyak dan juga kepada para peserta yang telah bertanya dan juga peserta yang telah menyimak pemaparan materi. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga saya moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari saya ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Saya moderator Sofia Tulbedia pamit undur diri dan saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sekarang telah sampai di penghujung acara.
Terima kasih banyak kepada narasumber, kemudian moderator, serta teman-teman semua yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin yang belum terjawab tadi mungkin bisa ditanyakan lagi di helpdesk website Kampus Merdeka, dan semoga sosialisasi hari ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman mengenai program MBKM. Dan saya Janita Ariel selaku Master of Ceremony dan mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.